Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah, NIM 1812152 dari kelas PAI semester 6 kelas B. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah soft skill yang diampu oleh Ibu dosen Herlina Pratiwi SPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema mengenai leadership skill. Nah, apa sih leadership itu? Leadership atau kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin dalam bahasa Inggris, yaitu leadership, yang berarti kepemimpinan. Dari kata dasar leader yang berarti pemimpin dan akar katanya to lead, yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan, yaitu bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dahulu, mempelopori, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Nah, leadership dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu kepemimpinan, yaitu suatu tahapan memberikan pengaruh atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, leadership skill merupakan keterampilan pemimpin dalam mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. Pengaruh pemimpin yang memiliki leadership skill terjadi karena karisma, sifat-sifat visioner, persuasif, dan integritas yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Nah, seorang pemimpin dapat dikatakan sukses jika ia berhasil melahirkan pemimpin. Ini adalah inti dari leadership skill. Meski tidak mudah, leadership skill juga dipelajari oleh siapapun, termasuk mereka yang tidak memiliki bakat kepemimpinan sama sekali. Hal ini yang mendasari dalam leadership skill adalah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah, jika dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mampu memimpin banyak orang? Nah, dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dalam menjalankan atau memimpin dapat terarah dengan baik dan mencapai tujuan dari suatu organisasi atau institusi. Nah, adapun syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu bersifat suka menolong, rendah hati, dan sederhana, percaya kepada diri sendiri, sabar dan memiliki kestabilan emosi, keahlian dalam jabatan, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Nah, dengan adanya syarat tersebut, seorang pemimpin terlihat memimpin, tidak hanya memiliki kemauan atau kemampuan untuk menjalani tugas sebagai pemimpin, namun harus memiliki sifat yang tadi disebutkan. Nah, ada juga nih beberapa tipe-tipe dalam pemimpin. Nah, yang akan saya bahas yaitu ada 3 tipe. Yang pertama tipe otoriter, yang kedua tipe laissez-faire, yang ketiga yaitu tipe demokratis. Nah, baik, saya akan membahas tipe yang pertama terlebih dahulu, yaitu tipe otoriter. Nah, tipe ini lebih menekan kepada pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Nah, jika tipe ini dijalankan secara berlebihan, dapat menimbulkan sikap apatis dan menghidupkan suasana oportunis. Nah, baik, saya lanjut kepada tipe yang kedua, yaitu tipe laissez-faire. Nah, tipe ini berkebalikan dari tipe yang pertama atau tipe otoriter tadi, yang mana tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok, sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Lalu, tipe pemimpin yang ketiga yaitu tipe demokrasi. Nah, tipe ini memiliki pemimpin di tengah para anggota.
Maksudnya adalah, dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan juga pendapat dari anggotanya, sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah bersama. Nah, poin yang akan saya bahas selanjutnya yaitu, bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik? Nah, agar menjadi seorang pemimpin yang baik, harus memiliki banyak keterampilan, seperti keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personil, keterampilan dalam menilai. Nah, baik, saya akan bahas satu persatu ya. Nah, baik, saya akan membahas keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan dalam memimpin. Nah, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Nah, keterampilan di sini diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin, yaitu dengan tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, mengambil keputusan bersama, hingga bertanggung jawab atas kelompok. Nah, dalam memperoleh keterampilan, seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang banyak. Maka seorang pemimpin ialah memiliki sikap yang baik dan pandai bersosialisasi. Nah, baik, lanjut kepada keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan dalam hubungan insani. Nah, hubungan merupakan interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok. Hubungan dibagi atas dua, yaitu hubungan formal dan hubungan pribadi. Hubungan formal terjadi karena pekerjaan atau hal resmi lainnya. Sedangkan hubungan pribadi sebaliknya, yaitu tidak didasarkan atas pekerjaan atau hal resmi lainnya. Pada kepemimpinan, hubungan yang diperlukan ialah rasa menghargai, baik itu anggota kepada pemimpin maupun sebaliknya. Nah, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan dalam proses berkelompok. Nah, dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan dan mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggota terlihat. Dalam mewujudkannya diperlukan hubungan yang baik serta tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, baik, keterampilan yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu keterampilan dalam administrasi personil. Nah, keterampilan lain yang sangat diperlukan yaitu administrasi. Dalam menjalankan kepemimpinan, kegiatan administrasi personil harus berjalan dengan baik. Sehingga dalam administrasi ini dapat menemukan anggota yang sesuai dalam bekerja, sesuai pedoman yang ada seperti the right man in the right place. Lalu yang kelima yaitu keterampilan dalam menilai. Nah, proses kepemimpinan lain yang terpenting ialah evaluasi atau penilaian. Nah, proses ini dapat mengukur sejauh mana proses dapat dan sampai mana dilaksanakan. Penilaian ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak sehingga dapat mencapai tujuan dengan melihat hasil penilaian dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, mungkin hanya ini beberapa materi atau beberapa isi yang bisa saya paparkan mengenai leadership skill. Nah, jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjelaskan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.